Minggu sebelumnya kita bahas tentang real ya dan juga realcy. Nah, minggu ini kita akan membahas terkait bagaimana caranya kita melakukan pengambilan keputusan dalam PWH atau memilih alternatif PWH. Oke. Nah, di mana PWH ini kan sebenarnya merupakan bagian dari tahapan kegiatan pengelolaan hutan yang tentunya dalam mewujudkannya kita menerapkan prinsip-prinsip asas pengelolaan hutan lestari. Jika kita melakukan PWH hanya berdasarkan pada tujuan untuk mengeluarkan hasil hutan berupa kayu sebanyak mungkin saja, tentunya kita akan berkontribusi terhadap kerusakan hutan yang sangat besar gitu. Nah, sehingga kita perlu mempertimbangkan berbagai macam aspek yang tentunya nantinya kita tetap bisa mengelola hutan tersebut dengan baik dan juga menerapkan asas-asas kelestarian. Nah, maka dari itu kita harus mempertimbangkan aspek-aspek kelestarian ekosistem hutan antara lain aspek ekologis, aspek ekonomis, aspek sosial termasuk di dalamnya dalam melakukan kegiatan PWH ini. Untuk kriteria dari segi aspek ekologis, kita mungkin sudah tahu yang namanya fungsi ekologis dalam hutan itu kan pasti berkaitan dengan aspek-aspek biofisik di dalamnya ya, antara lain vegetasi, kemudian tanah dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan dalam menerapkan aspek kelestarian, aspek ekologi dalam PWH ini, yang pertama adalah meminimalisasi kerusakan tegakan tinggal. Artinya kita udah pelajari sebelumnya ya di real bahwa ketika kita mempertimbangkan dampak ya seminimal mungkin, maka kita akan meminimalkan juga kerusakan-kerusakan tegakan tinggal akibat adanya kegiatan pemanenan gitu. Dengan menerapkan ya menerapkan atau membuat teknik tebang yang tepat gitu ya, kemudian melakukan penyeradan dengan metode yang tepat juga dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah meminimalisasi melewati alur atau sungai kecil gitu. Nah, ini kan karena yang dilewati ada badan air, misalkan kita membuat jaringan jalan di atasnya, kita akan berpotensi untuk membuat longsoran-longsoran atau endapan-endapan yang dihasilkan dari tanah akibat pembuatan jalan itu ya ke sungai sehingga mengakibatkan sedimentasi dan lain sebagainya. Kemudian meminimalisasi erosi, lalu memaksimalisasi nilai estetika. Nah, kita tahu yang namanya hutan yang baik atau anggapan kita misalkan sebagai hutan yang normal gitu ya. Kalau kita datang ke hutan pasti kita ingin melihat beragam atau berbagai variasi jenis tegakan, komposisinya seperti apa, stratifikasi tajuknya seperti apa, dan itu kan akan menimbulkan nilai-nilai estetika yang bisa dinikmati. Nah, sehingga bagaimana caranya kita bisa mempertahankan ya komposisi, kemudian stratifikasi dan juga struktur vegetasi itu agar bisa terlihat seperti hutan yang normal. Kemudian meminimalisasi kehilangan biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Lalu aspek yang selanjutnya adalah aspek ekonomi, yang namanya kegiatan memanen hutan ya, memanen kayu, memanfaatkan hasil hutan baik itu kayu ataupun non kayu, pasti nantinya akan berdampak pada faktor ekonomi, di mana
hasil-hasil hutan yang dikeluarkan dari kawasan hutan tersebut, entah itu akan dimanfaatkan secara langsung ataupun tidak langsung, itu pasti akan, memberikan manfaat ya. Manfaat ini bisa dinilai dari segi, finansial maupun, manfaat atau keuntungan yang memang, tidak, bisa dinilai secara material gitu. Artinya memaksimalisasi keuntungan, baik itu material maupun, non material. Kemudian meminimalisasi biaya pembuatan jalan. Nah, kenapa, apa dampaknya, terhadap, eee, apa namanya ya, vegetasi atau kawasan hutan ketika kita membuat, jalan yang terlalu besar ya. Yaitu tadi nanti adanya kerusakan, kemudian keterbukaan areal yang lebih luas, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, kita, dapat, eee eh, karena, biaya pembuatan jalan itu atau biaya investasi pembuatan jalan itu ditanggung atau dibebankan pada, eee, volume kayu yang akan dikeluarkan. Jadi semakin, banyak jalan yang dibuat maka, eee otomatis volume kayu yang akan dikeluarkan semakin banyak. Nah, sehingga, kita bisa, mengatur itu agar tidak, eee, artinya kita membuat jalan secara optimal saja, tidak terlalu banyak atau tidak terlalu lebar atau tidak terlalu panjang, agar biaya yang agar beban yang dikeluarkan oleh volume kayu tadi itu tidak terlalu besar, gitu. Kemudian juga meminimalisasi biaya pemeliharaan jalan dan juga biaya operasional pengangkutan. Kemudian aspek selanjutnya adalah, aspek sosial ya, antara lain meminimalisasi gangguan terhadap pencurian kayu, kemudian memaksimalisasi mobilitas masyarakat sekitar hutan ke luar untuk menuju fasilitas umum, misalkan pasar, sekolah, atau fasilitas kesehatan, ataukah, fasilitas, lainnya begitu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar hutan. Kemudian maksimalisasi masyarakat masuk ke hutan untuk dapat, memanfaatkan hasil hutan non kayu atau melakukan ritual-ritual peribadatan yang memang, mungkin secara adat atau turun-temurun sudah dilakukan sebelumnya, begitu. Kemudian memaksimalisasi pendapatan masyarakat. Nah, lalu kriteria penilaiannya dari, beberapa aspek tadi itu, kita bisa lihat satu persatu mulai dari, aspek ekologis, kita bisa sebisa mungkin apa namanya, kerusakan yang, terjadi akibat adanya pembukaan wilayah hutan itu terjadi sangat minimal, gitu. Nah, indikator keberhasilannya itu dapat dinilai dari jumlah pohon yang rusak. Semakin sedikit jumlah pohon yang rusak akibat adanya pembuatan jaringan jalan, maka nilai dari aspek tersebut akan semakin baik. Kemudian dari alur sungai, yaitu jumlah alur sungai yang dilewati atau dilintasi itu semakin sedikit maka semakin baik. Kemudian, erosi ya, laju erosi yang terjadi akibat adanya pembuatan jaringan jalan atau konstruksi PWH itu juga semakin sedikit. Kemudian dari nilai estetika, dilihat dari, bentang alam, kemudian apa namanya, konstruksi PWH yang dibuat sendiri, ataupun stratifikasi tajuk, kemudian struktur dan lain sebagainya itu, apa namanya, masih terjaga maka nilai estetikanya semakin tinggi. Kemudian dari segi biodiversitas atau keanekaragaman, hayati itu dilihat dari jumlah jenis atau, keanekaragaman hayati dan juga beberapa sumber daya genetik atau plasma nutfah yang ada di dalamnya itu, eee, yang hilang itu sedikit gitu ya. Nah, itu harus dikaji. Kemudian dari aspek ekonomis itu bisa dilihat dari keuntungan yang diperoleh, atau meminimalisasi biaya-biaya yang dikeluarkan. Indikatornya keuntungan ya, semakin apakah,
nilainya semakin tinggi. Tetapi sebaliknya, biaya pembuatannya semakin rendah, maka nilainya semakin tinggi. Begitu juga biaya-biaya pemeliharaan dan juga operasional. Kemudian dari aspek sosial, nah secara sosial dapat memberikan dampak positif semaksimal mungkin dan meminimalisir dampak negatif. Itu antara lain pencurian kayu. Semakin sedikit pencurian kayu, maka nilainya akan semakin tinggi. Kemudian bagaimana akses atau mobilitas masyarakat menuju fasilitas-fasilitas umum, itu apakah intensitasnya mudah ataukah seperti apa. Nah, semakin mudah mobilitas masyarakat, maka nilainya akan semakin tinggi. Begitu juga akses ke dalam hutan. Lalu dari segi pendapatan masyarakat, dengan adanya jaringan jalan yang dibuat dari kegiatan PWH tersebut, apakah dapat menambah pendapatan masyarakat dan sebagainya, gitu ya. Nah, lalu dalam PWH, ya, alternatif jaringan jalan ini merupakan bagian yang sangat penting, gitu ya, untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan, di mana pengelolaan sumber daya hutan ini nantinya hanya dapat dicapai dengan adanya perencanaan jaringan jalan yang terorganisasi dengan baik, kemudian ditata secara optimal, menimbulkan dampak lingkungan seminimal mungkin, kemudian memberikan efisiensi dan efektivitas secara ekonomi, serta layak sehingga dapat meningkatkan penggunaan multifungsi dari sumber daya hutan tersebut. Sehingga fungsi-fungsi dari hutan, baik fungsi produksi, fungsi konservasi dan fungsi lindungnya itu semuanya bisa berjalan dengan baik, begitu. Nah, ini ada beberapa pendapat dari para ahli, ya, dari Prof. Elias menyatakan bahwa jaringan jalan hutan menyediakan akses terhadap hutan dan mempengaruhi kemudahan hasil hutan untuk dikeluarkan dan dimanfaatkan. Selain itu akan menentukan efisiensi kegiatan pengusahaan hutan, terutama kegiatan pemanenan dan tindakan silvikultur. Kemudian menurut Hayati tahun 2013, jaringan jalan hutan harus dinilai dan dioptimalkan untuk meminimalkan total biaya konstruksi jalan dan lingkungannya. Ya karena ini tadi kenapa biaya ini harus diminimalkan, karena biaya tersebut dibebankan kepada banyaknya volume kayu yang akan dikeluarkan, gitu ya. Lalu bagaimana standar-standar penentuan jalan angkutan yang dipertimbangkan, antara lain yang pertama adalah biaya pembuatan jalan yang ditanggung oleh jumlah kayu tadi, kemudian biaya pengangkutan yang bervariasi tergantung pada standar jalan yang digunakan dan juga kecepatan logging truck. Kemudian kondisi optimal tercapai pada saat terjadi perimbangan biaya, pembuatan jalan, dan juga biaya angkutannya. Lalu apa saja informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penentuan standar jalan? Yang pertama adalah berapa banyak volume kayu yang akan diangkut melalui jalan tersebut. Karena itu nanti akan mempengaruhi misalkan lebar jalannya, kemudian panjang jalannya, dan lain sebagainya. Kemudian panjang jalannya tadi ya, jika sekiranya keadaan tersebut dapat mudah dikendalikan, karena yang namanya kendaraan angkut akan membawa beban berat ya dari kayu yang akan dikeluarkan tadi, sehingga kalau terlalu panjang, misalkan biaya angkutnya juga akan semakin besar gitu. Kemudian biaya konstruksi jalan dan juga biaya angkutan. Nah, misalkan ini ada contoh ya, akan direncanakan pembuatan jalan utama untuk mengangkut kayu sebanyak 40.000 meter kubik. Kemudian pengangkutan dilakukan dengan menggunakan logging truck dengan biaya usaha 180.000 per jam. Dengan muatan rata-rata tiap rit atau setiap satu kali angkut adalah 20 meter kubik.
maka kita bisa lihat, misalkan ada beberapa kelas jaringan jalan yang dilewati ya, tergantung apakah dia termasuk jalan ranting, jalan cabang, atau jalan utama gitu ya. Nah, di setiap kelas jalan tersebut kan pasti akan dilewati dengan kecepatan yang berbeda-beda gitu ya, tergantung lebar jalannya. Nah, ini misalkan masing-masing kelas jalan angkutan itu menggunakan kecepatan rata-rata yang ditampilkan dalam tabel ini gitu. Kemudian dengan biaya konstruksi jalan masing-masing ya, mulai dari kelas jalan utama misalkan kelas A itu biaya konstruksi jalannya 62.500.000. Kemudian untuk jalan yang kelas B-nya itu 50 juta, kelas C 37.500 dan kelas C adalah 25 juta ya. Lalu kita bisa hitung biaya angkutannya dengan mengalihkan 2 kali biaya usaha karena tadi apa namanya, kalau sekali angkut kan 20 meter kubik ya biasanya 2 rit seperti itu, jadi dikalikan 2 gitu. 2 kali biaya usaha dibagikan dengan kecepatan, dibagi dengan biaya per ritnya, atau volume per rit, maaf, 20. Nah, sehingga masing-masing biaya angkutannya dapat dihitung gitu. Kemudian untuk biaya konstruksi jalannya apa namanya, kita bisa bagi antara biaya konstruksi jalan sepenuhnya dibagi dengan volume kayu yang akan dikeluarkan gitu. Ini untuk biaya jalan per meter kubik ya, kalau dihitung per meter kubiknya. Sehingga untuk biaya totalnya kita bisa jumlahkan antara biaya angkut dan biaya konstruksi jalan per meter kubik gitu. Tinggal kita jumlahkan. Itu tadi penentuan standar jalan di luar hutan ya. Nah, sedangkan untuk penentuan standar jalan utama di dalam hutan, selain informasi-informasi tadi di atas, kita perlu tambahan informasi yang berkaitan dengan volume kayu, kemudian penurunan biaya angkut, kemudian biaya peningkatan standar jalan ke standar yang lebih tinggi, dan juga penghematan biaya angkut. Nah, ini untuk formulanya. Ya, misalkan ada kasus seperti ini ya, sebuah areal hutan selebar 1 km terletak pada sebuah lembah dengan potensi kayu 50 meter kubik per hektar. Nah, sebuah jalan utama dibuat hingga pertengahan lembah dengan biaya usaha logging truk 200.000 per jam dengan muatan setiap ritnya 40 meter kubik. Nah, hampir sama dengan apa tadi ya, ditambahkan dengan selisih biaya jalannya antara kelas ini tadi, standar kelas jalan ke standar yang lebih tinggi. Misalkan standar jalan B dikurangi standar jalan A dan standar jalan C dikurangi standar jalan B dikurangi dengan standar jalan D dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian untuk penghematan kayunya, nah ini sebenarnya apa sebentar. Ini agak salah perhitungan yang penghematan ini seharusnya dikalikan dengan 50 meter ya, tapi ini 50 meter kubik per hektar gitu. Nanti bisa didapatkan penghematan biaya. Kemudian ini juga menghitung penentuan standar jalan apakah dia menggunakan satu jalur gitu ya. Kemudian apabila digunakan berbagai standar jalan dan sebagainya. Kemudian metode pemilihan alternatif PWH bila digunakan dengan mempertimbangkan aspek moneter atau tangible ya. Yang pertama kita bisa menggunakan
metode statis yang hanya memperhatikan tingginya pengeluaran pendapatan. Kemudian dapat digunakan perhitungan investasi jangka pendek dengan melakukan perbandingan keuntungan, kemudian perhitungan rentabilitas, dan juga metode amortisasi. Perhitungan rentabilitas itu dengan menghitung seberapa cepatkah gitu ya perusahaan mampu membayar semua kewajiban-kewajiban yang akan dikeluarkan, kewajiban-kewajiban berupa membayar upah atau membayar gaji atau membayar hutang dan lain sebagainya. Kemudian metode amortisasi ini mengurangi dengan biaya usaha dan biaya suku bunga, ya, amortisasi. Kemudian untuk metode dinamis itu dengan memperhatikan tata waktu pengeluaran dan pendapatan yang berjalan dan tingginya pengeluaran dan pendapatan. Dapat digunakan dalam perhitungan investasi jangka panjang dengan metode nilai kapital, metode amunitet, dan juga metode bunga investasi. Nah, ini sebenarnya metode ini tuh ada di referensi buku PWH itu. Rumusnya agak sedikit rumit, cuma nanti bisa dipelajari. Saya belum terlalu paham, nanti saya konfirmasi ke Pak Dwi yang lebih paham, nanti coba saya dalami lagi begitu ya. Nah, selain tadi penentuan standar-standar jalan, kita bisa melakukan penentuan spasi jalan ya. Spasi jalan, semakin optimal jalan yang digunakan, maka akan semakin baik kualitas jalan tersebut. Gitu. Nah, biaya penyaradan itu dapat dihitung secara langsung ke jalan utama dengan menggunakan rumus ini ya, dengan menghitung antara biaya tetap penyaradan dan biaya variabel penyaradan dikalikan dengan lebar jalan hutan dari jalan utama dibagi 2. Gitu. Kemudian begitu juga dengan biaya syarat dengan menuju ke jalan simpang. Ini bisa dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya tetap dan juga biaya variabel dikalikan dengan jarak antar jalan simpang dibagi 4 ditambah dengan biaya pembuatan jalan dibagi 10 kali potensi kayu yang akan dikeluarkan dikalikan dengan jarak antar jalan simpangnya. Kemudian penentuan metode 1 atau 2 itu dapat ketika tercapai spasi jalan yang optimal, kita bisa menghitung atau kapan kita akan menentukan spasi jalan itu optimal, kita bisa menentukan dengan perhitungan biaya ya dengan menggunakan metode 1 dan 2 tadi, yaitu biaya syarat ke jalan utama sama dengan biaya syarat ke jalan simpang. Nanti seperti ini ya. Karena tadi rumus yang jalan utama ini sama dengan ini. Kemudian kita bisa hitung lebar jalan hutannya atau spasi jalannya berapa gitu. Nah, nanti jalan yang optimal itu ketika biaya variabel jalan syarat sama dengan biaya pembuatan jalan. Gitu. Bisa dihitung dengan rumus ini. Lalu ini apabila memperhitungkan biaya angkut di jalan simpang dengan menambahkan biaya angkutan di jalan simpang. Nah, maka diperoleh spasi jalan dengan menghitung rumusnya ini. Ini juga bisa digunakan untuk menghitung spasi jalan yang optimal. Nah, lalu untuk melakukan penilaian terhadap alternatif jaringan jalan, penilaian dapat dilakukan dengan 4 tipe
dengan mempertimbangkan struktur lanskapnya, kemudian distribusi tegakan, tipe tanah, dan juga topografi. Kemudian metode analisis yang digunakan untuk memilih alternatif PWH yang terbaik dari jalan hutan adalah dengan melakukan analisis manfaat. Gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa analisis yang bisa digunakan dengan mempertimbangkan moneter maupun non moneter, yaitu dengan analisis manfaat biaya, analisis efisiensi biaya, dan juga analisis nilai manfaat. Nah, yang dianggap paling terbaik digunakan untuk memilih jaringan jalan adalah analisis nilai manfaat. Nah, di mana analisis manfaat ini atau analisis nilai manfaat ini adalah salah satu dari alat pengambilan keputusan yang mempertimbangkan berbagai macam kriteria dan juga sudut pandang yang objektif seperti itu. Mulai dari aspek teknis, ekonomi, dan juga ekologi. Nah, indikator dari aspek teknis ini terdiri atas pertimbangan panjang jalan utama dan jalan cabang, lalu perhitungan kerapatan jalan, dan juga keterbukaan areal. Kemudian untuk indikator aspek ekonomi yaitu berkaitan dengan seberapa besar biaya pembuatan jalan atau biaya investasi jalan yang dikeluarkan. Kemudian dari indikator aspek ekologi itu dilihat dari seberapa banyak pohon inti dan pohon yang dilindungi yang mati akibat adanya pembuatan jalan. Semakin sedikit pohon yang mati, maka akan semakin baik nilainya, gitu ya. Nah, ini contoh pemilihan alternatif PWH yang saya ambil dari sumber Sembiring tahun 2019, ya. Ada 4 alternatif PWH yang akan dinilai begitu. Nah, ini gambarannya untuk alternatif 1 seperti ini, alternatif 2 seperti ini, alternatif 3 seperti ini, dan alternatif 4 seperti ini. Nah, dari keempat alternatif itu kita akan pilih mana yang terbaik gitu ya, dari dengan mempertimbangkan berbagai aspek tadi, itu mana yang nilainya paling tinggi, maka akan dipilih menjadi alternatif PWH gitu. Nah, adapun kriteria indikator dan juga arah preferensi yang dapat digunakan untuk mencari alternatif jaringan jalan dengan melihat kriteria teknis, ekonomis, dan ekologis, kita bisa lihat masing-masing indikatornya. Nah, untuk arah preferensi, ya, arah preferensi ini kita bisa gunakan arah preferensi negatif, minimum dan maksimum gitu ya. Jika arah preferensi indikatornya yang digunakan adalah minimum, maka nilai indikator terendah akan mendapatkan nilai skala yang tertinggi gitu. Dan nilai indikator yang tinggi akan memiliki nilai skala yang rendah begitu ya. Jadi kita harus tentukan dulu arah preferensinya. Kita boleh menggunakan arah preferensi minimum ataupun maksimum gitu. Tapi kita harus jelaskan terlebih dahulu, misalkan dalam melakukan penilaian gitu ya, prolognya kita jelaskan kita menggunakan arah preferensi minimum atau maksimum gitu. Nah, misalkan di sini ya ada studi kasus, misalkan kita akan menilai dari 4 alternatif tadi, dari ketiga kriteria ini ya, dari kriteria teknis yang kita nilai adalah panjang jalan utama, panjang jalan sekunder, kerapatan total jalan, spasi jalan, kemudian jarak syaratnya, keterbukaan areal, kemudian dari kriteria ekonomi kita lihat biaya pembuatan jalan, kemudian faktor koreksi, dan dari kriteria ekologi kita bisa melihat
dari berapa banyak pohon dilindungi yang mati dan juga pohon inti yang mati. Gitu. Nah, lalu dari hasil penilaian tadi, begitu ya, dan segala perhitungan yang sudah dilakukan, misalkan dari masing-masing kriteria dan indikator kita dapat nilai ini, gitu, dari alternatif PWH 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita akan memilih begitu dari nilai-nilai ini. Tadi dikatakan arah preferensinya minimum, berarti kita lihat yang memiliki nilai indikator paling rendah itu yang mana, gitu ya. Kalau dari kriteria indikator panjang jalan utama, gitu ya, nilai yang paling rendah adalah alternatif PWH nomor 2, gitu. Maka kita akan beri skala nilai yang paling tinggi. Misalkan kita punya skala 1 sampai 5, gitu ya. Kita beri skala 5 berarti ya, karena ini merupakan nilai indikator yang rendah, gitu. Kemudian pada panjang jalan sekunder pun demikian. Kita lihat mana yang memiliki nilai indikator paling rendah. Di sini yang paling rendah adalah alternatif PWH keempat. Sehingga kita bisa beri skala yang paling tinggi, yaitu skala 5, gitu. Dan seterusnya. Begitu juga dengan misalkan kriteria ekologi ini, ya. Nah, ekologi semakin sedikit pohon yang mati, maka dia akan memiliki nilai skala yang paling tinggi, begitu ya. Mana pohon yang paling sedikit matinya adalah alternatif PWH nomor 1, ya. Maka diberikan skala yang paling tinggi, yaitu skala 5 misalnya. Gitu. Nah, khusus untuk faktor koreksi, kita ini ada kaitannya dengan yang namanya spasi jalan. Tuh. Jadi, spasi jalan yang optimal itu atau apa namanya? Ya benar. Spasi jalan yang optimal atau semakin tinggi spasi jalannya, maka dia akan memiliki nilai faktor koreksi yang rendah, begitu. Sebaliknya, jika spasi jalannya rendah, maka akan memiliki faktor koreksi yang tinggi. Nah, berapa patokannya faktor koreksi yang menggambarkan kualitas PWH yang baik, gitu adalah dinyatakan menurut ahli, begitu ya, itu faktor koreksi yang baik itu adalah memiliki nilai kurang dari 1,25. Ya. Nah, di sini dilihat yang kurang dari 1,25 adalah alternatif PWH nomor 1. Ya. Maka di sini kita bisa melihat skala atau memberikan nilai skala paling besar pada faktor koreksi. Nah, ini ya, bisa kita lihat di sini ya. Tadi setelah kita tahu nilai indikatornya, kita berikan skala di sini ya masing-masing. Contohnya tadi ya, pohon dilindungi yang mati paling sedikit ada alternatif PWH nomor 1. Maka skala yang tertinggi diberikan adalah skala 5 gitu. Nah, setelah kita beri skala semuanya dari seluruh kriteria dan indikator yang ada, kita jumlahkan total nilai skalanya berapa, gitu. Nah, yang memiliki skala nilai jumlah skala nilai yang paling besar, maka dia memiliki ranking yang pertama, artinya dialah yang terpilih untuk dijadikan sebagai alternatif PWH. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah kita bisa menggunakan arah preferensi maksimal? Bisa. Jadi yang penting kita nggak kebalik-balik gitu ya. Kalau kita pakai minimal, kita konsisten menggunakan arah preferensi minimal gitu. Jadi dan juga jika arah
yang kita gunakan arah preferensi maksimal, maka kita harus konsisten begitu. Yang kita gunakan adalah arah preferensi maksimal. Nah, sehingga nantinya kita bisa menentukan mana alternatif PWH yang terbaik. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan sistem tujuan optimasi PWH ya, mulai dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, di mana setiap tingkatan itu kita bisa menilai begitu, yang nanti pada akhirnya kita bisa menentukan kriteria dan indikator berdasarkan beberapa faktor ini ya, mulai dari pengaruh terhadap finansialnya seperti apa ya. Dilihat dari nilai investasi. Semakin besar nilai investasi atau biaya investasi untuk pembuatan jaringan jalan, maka dia kurang efisien gitu. Kemudian dilihat dari pengaruh kehilangan permukaan tanah akibat pembuatan jalan gitu. Berapa meter kubik per hektar, semakin besar maka kurang optimal dan lain sebagainya. Kemudian dilihat dari pengaruh kemudahan atau aksesibilitas masuk ke hutan, ya, kecepatan keluar masuk ke hutannya berapa lama atau jarak yang dibutuhkan berapa jauh begitu. Kemudian dilihat dari dampak PWH, berapa persen PWH yang bisa apa yang terjadi gitu. Nah, kita mungkin sudah pelajari cara menghitung persen PWH, nah itu juga bisa dijadikan kriteria indikator dalam melakukan optimasi PWH. Begitu, sampai di sini ada pertanyaan. Gimana? Ayat? Suaranya nggak terdengar. Bentar. Halo. Suaranya tidak terdengar, Ayat. Mungkin bisa disampaikan di kolom chat. Ya. Mungkin sambil menunggu Ayat, ada yang lain dulu ingin bertanya?
Biaya berdasarkan terkait alternatif PWH yang dipilih berdasarkan skor tertinggi. Apakah tidak ada kriteria yang jadi prioritas, misalkan lebih kepada faktor ekologi? Semisal tidak ada kriteria, lalu bagaimana jika ternyata memiliki nilai paling besar justru berdampak paling besar pula terhadap ekologi? PWH berdasarkan skor tertinggi. Skor tertinggi di sini maksudnya bukan nilai ini ayat, maksudnya gini. Kita kalau menggunakan preferensi minimal, misalkan dari faktor ekologi, pohon yang mati banyaknya berapa akibat kegiatan PWH ini. Yang dilihat adalah semakin sedikit pohon yang mati, berarti dia memiliki skala nilai yang tertinggi. Kalau nilai indikatornya kan dia paling kecil karena pohon yang mati itu paling sedikit dibandingkan dengan misalkan alternatif PWH yang lain gitu. Jadi untuk scoring berdasarkan skalanya, kita akan memilih dari aspek ekologi itu yang dampaknya paling kecil, justru yang paling kecil gitu. Untuk skala yang ini kita preferensi untuk pemilihan alternatifnya. Begitu. Apakah tidak ada kriteria yang jadi prioritas? Misalkan kita lebih misal tidak ada kriteria sebelum lalu bagaimana jika tidak? Nah, okay. Dari situ bisa dipahami dulu ayat. Maksudnya yang poin ini apa nih? Sebenarnya saya kurang. Semisal tidak ada kriteria prioritas. Lalu bagaimana jika ternyata alternatif PWH yang memiliki nilai paling besar justru berdampak paling besar terhadap ekologi. Maksudnya ini misalnya gini, kita memprioritaskan faktor teknis begitu ya, memiliki skor paling tinggi, tetapi justru memberikan dampak yang besar bagi aspek ekologinya. Contohnya pembuatan, misalnya kita lihat dari aspek teknis, kita mengutamakan dari aspek teknisnya. Sebenarnya ketika kita memprioritaskan aspek teknis, misalkan seperti itu ya, kita kan juga punya kriteria, misalkan dari atau indikator dari panjang jalan utamanya. Kalau semakin panjang jalan utama, justru dia akan memberikan nilai skala yang paling buruk atau paling rendah gitu. Karena kalau semakin panjang jalannya, maka dia akan semakin membuat membutuhkan keterbukaan area yang lebih, misalkan seperti itu, sehingga pohon akan semakin banyak yang mati. Justru seperti itu. Nah, sehingga maka kita akan memilih panjang jalan yang paling pendek gitu. Contohnya pada alternatif kedua gitu. Nah, nanti tetapi dalam membuat suatu keputusan gitu ya, mengambil kebijakan ataupun keputusan, kita tidak bisa hanya melihat satu sudut pandang saja, satu aspek saja gitu. Jadi kita harus pertimbangkan dari ketiga aspek ini gitu, atau mungkin 4 ditambah dengan sosial misalkan. Nah, dari keseluruh aspek tersebut kita lihat penilaian berdasarkan kriteria dan indikator tadi. Nah, kita kan butuh skala untuk scoring itu tadi, ya kan? Untuk scoring kita butuh skala. Nah, sehingga kita bisa lihat, misalkan kita menggunakan preferensi skala yang minimum seperti ini, nanti hasilnya akan menunjukkan bahwa semakin rendah
nilai indikator tuh ini ya. Kalau preferensi yang kita gunakan adalah preferensi minimum, maka semakin rendah nilai indikator, maka skala yang kita gunakan semakin tinggi. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan arah preferensi maksimum, semakin besar nilai indikatornya, maka kita menggunakan skala yang besar gitu. Tetapi pada pemilihan alternatif ini, ranking yang dipilih adalah yang istilahnya memiliki nilai yang paling kecil begitu. Jadi kebalikan dengan preferensi minimum begitu. Sampai di sini bisa diikuti. Mungkin ada feedback dulu, Ayat. Oke. Ada lagi yang lain? Udah absen semua ya? Oke, ada lagi yang lain? Sudah? Semoga bisa diikuti ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya sudah? Sudah ya? Kalau nggak ada lagi, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Misalkan nanti ada pertanyaan, bisa disampaikan lagi di pertemuan minggu depan, atau kapanpun misalkan ketemu dengan saya, bisa ditanyakan gitu ya. Untuk hari ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.